Shalom anak-anakku semua, kembali lagi bersama Ibu. Perkenalkan anak-anak kelas 9, Ibu Rahel akan mengajar kalian dalam pelajaran pendidikan agama Kristen. Dalam 1 tahun ini akan bersama dengan Ibu untuk belajar memahami bagaimana firman Tuhan dalam pendidikan agama Kristen khusus kelas 9. Ya, pada kesempatan hari ini, anak-anakku, mari kita belajar bersama-sama. Dan Ibu meminta kepada kalian untuk mengambil Alkitab kalian masing-masing dalam bentuk buku. Alkitab berbentuk buku, nanti kita akan bersama-sama membaca Alkitab bersama-sama dengan Ibu. Nah, saat ini Ibu akan memulai pelajaran kita pada hari ini, tapi Ibu meminta kepada teman-teman untuk bersama-sama berdoa. Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Kau telah tuntun kami semua, Kau sertai kami, Kau berikan kami kesehatan yang baik. Kami pada hari ini Tuhan siap belajar akan firman Tuhan, akan kebenaran firman Tuhan melalui pendidikan agama Kristen. Biarlah apa yang boleh kami pelajari itu berguna untuk kami dan kami semakin mengerti apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, pelajaran hari ini Ibu berjudul Gereja sebagai Umat Allah yang Baru. Nah, bahan Alkitabnya diambil dari yang pertama, Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-1 sampai yang ke-47, Petrus 2 ayat 9 sampai dengan yang 10, dan Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Anak-anak bisa melihatnya nanti satu persatu kita ulas dalam pembelajaran kita pada hari ini. Nah, yang pertama, Ibu akan bertanya kepada anak-anak. Silakan anak-anak jawab sendiri di rumah melalui diri masing-masing ya. Gereja itu gedung atau orangnya? Gedung atau orangnya? Gedung dalam bentuk bangunan atau orangnya, pribadi seseorang. Nah, anak-anak bisa melihat bagaimana saat ini, Bu, kayaknya gereja itu bentuknya deh, Bu. Ada wujudnya, ada rupanya. Tapi di Alkitab saat itu tidak ada bentuk gereja seperti yang kita kenal saat ini ya. Nah, penjelasannya gini, apa yang disaksikan oleh orang banyak itu tidak lain adalah bukti bahwa Yesus yang disalibkan yang telah bangkit dan naik ke surga itu sungguh-sungguh berkuasa. Para murid yang tadinya sangat ketakutan dan selalu bersembunyi kini berubah menjadi orang-orang yang sangat berani dan penuh percaya diri. Nah, kita melihat gereja mula-mula. Anak-anakku, gereja itu dulu di zaman saat kita belum ada ya semuanya, dan kita mengenal dalam Alkitab belum ada gereja pertama, itu belum ada. Nah, makanya gereja asal mula gereja itu mana? Ibu akan kisahkan ini. Kenapa hingga saat ini gereja jadi terbentuk, gereja jadi berbentuk sebuah gereja. Nah, tapi dulu itu sudah ada gereja, tidak terlihat. Nah, kini berubah menjadi awal mulanya adalah murid-murid Tuhan Yesus ini saat Tuhan Yesus sudah bangkit ya, sudah bangkit ke surga, sudah bangkit dari kematian, terus dia naik ke surga. Nah, Tuhan Yesus menyuruh para murid-muridnya untuk menjadi tangan kanannya Allah untuk menyebarkan kabar baik, kabar berita baik. Nah, itu dimulai dari mana? Saat murid-murid itu layaknya seperti kita manusia lah. Kalau kita mau ngomong hal yang baik, terkadang kita ada hal ketakutan, aku benar nggak ya, aku salah nggak ya kalau aku menyampaikan ini itu, ya. Jadi banyak sekali keraguan anak-anak Tuhan atau murid-murid Tuhan saat itu. Tapi itu tidak menyulutkan, tidak membuat hati mereka itu getar dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Enggak, mereka semakin lagi rajin berdoa, semakin lagi taat, semakin lagi minta tuntunan Tuhan. Tuhan, bagaimana aku mau melaksanakan tugas yang Tuhan berikan. Akhirnya tiba saatnya mereka berubah dengan penuh percaya diri dan berani mereka membuka jemaat mula-mula itu. Nah, mereka ini murid-murid Tuhan Yesus ini dengan tegas memberikan kesaksian kepada banyak orang bagaimana mereka bersama-sama dengan Tuhan saat Tuhan bersama-sama dengan murid-muridnya menjalani setiap
kehidupan pelayanan Tuhan ya. Kita bisa melihat bagaimana mujizat Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa banyaknya itu Tuhan lakukan, bagaimana pengajaran Tuhan yang sungguh luar biasa juga, dan mereka yang murid-murid Tuhan yang selalu mendampingi Tuhan Yesus itu melihat, mendengar, menyaksikan secara langsung, mereka bagikan apa yang mereka tahu, pengalaman mereka selama ini yang dia bagikan kepada banyak orang. Ya, melalui kesaksian mereka yang meyakinkan sehingga banyak orang yang tergerak hatinya untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Loh, benar ya apa kata murid-muridnya? Apa kata Tuhan Yesus selama ini benar dinyatakan. Nah, sampai akhirnya ada penjelasan dari orang-orang saat itu. Mereka kebingungan, mereka bingung. Benar nggak ya kata-kata orang-orang ini? Padahal memang itu benar. Mereka tapi tidak bisa yakin. Kalau anak-anak sekilas lihat, di situ ada UFO loh. Anak-anak langsung percaya nggak? Pasti enggak. Kowe bohong. Nggak mungkin ada. Sama halnya juga dulu murid Yesus. Tuhan dan Juru Selamatmu tuh Yesus loh yang hidup. Dari mana kamu tahu? Kenapa kamu ngomong seperti itu? Jadi banyak pertanyaan. Jadi mereka tuh bertanya apa? Mengapa? Harus apa? Nah, saat itulah murid-murid Tuhan Yesus meyakinkan mereka bahwa benar loh Yesus itu Juru Selamat. Benar loh Tuhan Yesus itu satu-satunya Tuhan yang hidup. Dengan apa yang boleh mereka alami, pengalaman mereka bersama-sama dengan Tuhan. Nah, Petrus menjawab seperti ini. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kata Petrus seperti itu. Jadi mereka bertanya, apa yang harus dilakukan ya? Apa yang harus hamba lakukan supaya hamba tuh benar-benar mengenal Tuhan Yesus? Nah, Petrus menjawab, berilah dirimu untuk dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Maksudnya apa? Percaya, yakin bahwa Tuhan satu-satunya Tuhan adalah Tuhan Yesus Kristus, dan menerima pengampunan dosa atas dosa-dosa yang sudah dilakukan. Hari itu saat Petrus bilang seperti itu kepada banyak orang, ya, saat murid-muridnya juga sudah menjelajahi beberapa daerah, banyak orang yang meminta agar mereka dibaptiskan. Jumlah mereka sekitar 3.000 orang. Itulah gereja perdana pertama, gereja mula-mula, bahwa banyak orang diselamatkan, banyak orang yang mengenal Tuhan secara langsung melalui tangan kanannya Tuhan, murid-murid Tuhan yang menyaksikan secara langsung bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Ya. Apa yang menarik dari bagian kisah ini? Mengapa dari kesaksian para murid, pengalaman mereka bagikan, terus banyak orang yang percaya hingga ribuan orang. Ya, saat itu 3.000 orang percaya, dibaptiskan. Apa yang menarik dari kisah ini? Dan kenapa menjadi simbolik? Itulah gereja pertama. Nah, ternyata gereja tidak pertama-tama dibentuk oleh gedungnya, tapi dibentuk dari keinginan hati seseorang mau menerima Yesus. Bahkan orang-orang Kristen perdana saat itu justru berkumpul pada hari Sabat di Bait Allah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-46. Bukan karena mereka tidak punya tempat ibadah, melainkan karena mereka memandang diri mereka sebagai bagian dalam Allah. Ya. Jadi gereja itu ya kita. Ya. Gereja itu kita pribadi yang sudah menerima Allah. Nah, makna gereja selanjutnya. Kata gereja dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dalam bahasa Portugis, yaitu igreja, dibaca igreja. Ya, kata igreja dalam bahasa Portugis ini dekat sekali dengan kata-kata iglesia dalam bahasa Spanyol yang mempunyai arti sama dengan bahasa Portugis tadi ya, yaitu gereja. Kata iglesia ini dapat ditelusuri kembali ke kata aslinya dalam bahasa Yunani, yaitu eklesia. Kata eklesia berasal dari dua kata, yaitu ek dan klesia. Kata ek berarti keluar, sementara kata klesia berasal dari kata kerja kaleo yang berarti memanggil.
Dengan demikian kata eklesia mengandung arti dipanggil keluar. Dipanggil keluar. Artinya anggota-anggota gereja adalah orang-orang yang dipanggil untuk keluar dari lingkungan, dari sanak saudaranya, dari kaum kerabatnya untuk menjadi bagian dari sebuah komunitas yang baru yang bernama gereja. Itu makna gereja yang sesungguhnya. Orang-orang ini termasuk kita, ya, dipanggil keluar untuk menjalani tugas kita untuk memberitakan kasih Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Kasih itu harus disampaikan dengan perkataan dan perbuatan kita. Jadi kalau kita mau dikenal sebagai orang Kristen, kita bergereja, kasih yang nomor satu. Kita harus tunjukkan bagaimana Tuhan Yesus itu menyertai kita selalu. Melalui perkataan dan perbuatan kita jelas, ya. Tidak mungkin Tuhan Yesus itu nyuruh kita berkata-kata tidak baik atau kita berkata-kata kasar. Tidak mungkin. Tuhan Yesus bilang, jaga lidahmu, jaga mulutmu, ya, supaya perkataan kita dan perbuatan kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, kemudian umat Allah yang baru. Tadi gereja itu gedungnya apa orangnya, jelas sudah, ya. Terus makna gereja yang sesungguhnya, yang artinya dari awal apa? Ya, terus ini sekarang bab selanjutnya adalah umat Allah yang baru, subbab yang baru. Mengapa Allah ingin mengadakan perjanjian yang baru dengan umatnya? Pada masa perjanjian lama kita menemukan banyak sekali kasus pelanggaran perjanjian oleh umat Israel saat itu. Berulang kali bangsa Israel itu menolak dan berpaling dari Allah. Akibatnya mereka juga berulang kali mengalami penghukuman. Ya, kita sering dilihat, kita sering tahu, kita sering baca sekali di Alkitab bagaimana saat itu perjanjian lama banyak sekali cobaan yang dihadapi bangsa Israel. Karena apa? Karena kengeyelan bangsa Israel saat itu. Mereka tidak taat, mereka tidak mau mendengar apa kata Tuhan melalui nabi-nabinya. Ya, mereka disuruh ini malah melakukan yang ini. Contoh saja, saat Musa, ya, akhirnya mau mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir dengan perjuangan, dengan tuntunan Tuhan. Padahal sebelumnya mereka, kenapa bangsa Israel bisa ada di Mesir? Ya, ada hukuman yang dilakukan, ada upah yang mereka lakukan karena mereka berbuat salah. Nah, berulang kali hal-hal yang bangsa Israel lakukan menyakiti hati Tuhan. Akibatnya mereka juga berulang kali mendapatkan kesengsaraan, merasakan hal-hal yang tidak enak. Ya. Allah membentuk gereja sebagai umat Allah yang baru. Umat Allah yang hidup dengan hukum yang baru, yaitu hukum kasih. Ya, satu yang terutama dalam gereja, dalam diri orang Kristen adalah kasih. Karena itu pula gereja seringkali disebut sebagai Israel yang baru. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10, mari kita buka bersama-sama. Kita buka Alkitab kita. 1 Petrus maaf, bentar ya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah, dalam 2 ayat yang kita boleh baca, kita adalah bangsa yang terpilih, kita adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang mengenali Yesus. Baiknya kita nih, gereja ini, diri kita sendiri sini, mau menyatakan kegelapan dengan terang. Terangnya siapa? Ya kita. Anak-anak sekalian, ibu yang sudah percaya, anak-anak yang sudah percaya. Kita adalah terang. Kita harus ke tempat gelap untuk menerangi yang gelap itu. Ya, kita umat-umat percaya menjadi terang. Nah,
Kita sudah belajar gereja, makna gereja, umat kita sebagai umat yang baru yang dipilih Allah, kita adalah terang, ya. Sekarang penggumulan gereja. Yang pertama ada yakni gereja yang terbuka. Gereja perdana adalah gereja yang terbuka. Gereja ini terdiri dari orang-orang dari berbagai daerah di seluruh dunia. Artinya gereja menerima siapa saja, ya, yang datang untuk beribadah. Siapa saja itu apa? Dari suku, bangsa, ras, dan lain-lain. Siapapun boleh datang ke gereja. Tidak hanya satu gereja ini, oh isinya orang Batak tok. Gereja ini isinya orang Jawa tok. Ya walaupun memang ada ya beberapa gereja yang masuk dalam kategori kesukuan. Tapi gereja-gereja itu pun tidak menutup kalau yang beda sukunya itu tidak boleh hadir ibadah. Nggak mungkin. Pasti membuka dengan luas pintu gerbang gereja untuk yuk kita bersama-sama beribadah. Ya, tidak ada satupun gereja yang menutup pintunya dengan hal-hal yang lain. Jadi karena gereja itu menerima apa saja. Jadi gereja itu yang pertama apa? Gereja itu terbuka, ya, untuk siapa saja. Yang kedua, pemahaman tentang ajaran yang benar. Pergumulan gereja yang kedua itulah pemahaman tentang ajaran yang benar. Selain eksklusivisme kesukuan, mungkin ada gereja-gereja atau sekelompok-kelompok orang Kristen tertentu yang menganggap dirinya paling benar dan paling suci. Di kota Korintus saat itu, jemaat terpecah-pecah karena adanya kelompok-kelompok yang menganggap diri mereka masing-masing itu lebih kuat, paling benar, paling saleh, paling taat. Padahal setiap kita yang percaya, kita bisa mengaturnya, kita bisa memilikinya, rasa kesalehan, rasa taat, itu kita bisa semua, karena kita belajar dalam kitab yang sama. Ya, sikap seperti itu tentu saja keliru. Tuhan sendiri, Tuhan Yesus mau kita tidak mengelompokkan diri kita. Kita berbaur, ya, antara kelompok satu dengan yang kelompok yang lain. Maksudnya kelompok apa? Kita tinggal, ibu nih contohnya, ibu di orang Batak, tapi ibu sekarang tinggal di tanah Jawa. Ibu harus bersosialisasi, ya, bagaimana berkehidupan orang Jawa, bagaimana berbahasanya sehari-hari, bagaimana cara makan, berbeda setiap kesukuan tuh pasti beda-beda. Ya, tapi saat kita masuk dalam perbedaan itu, itulah suasana yang Tuhan inginkan. Kita menerima dengan segala perbedaan. Ya, jadi kita saat mempelajari firman Tuhan dapat pemahaman yang benar akan firman. Kemudian yang ketiga, pergumulan gereja, yakni yang ketiga, gereja yang gagal menjadi teladan. Seringkali ada ya beberapa gereja yang tidak meneladani, tidak menjadi teladan. Tuhan mau kita menjadi teladan. Orang-orang dalam gereja kita isinya ini menjadi teladan untuk banyak orang, apalagi untuk orang-orang yang belum mengenal Yesus. Banyak orang Kristen dan gereja yang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dalam cara apa gereja menjadi batu sandungan? Ketika gereja dan orang Kristen hidup tidak peduli terhadap orang lain. Ya, garis bawah ini ya. Ketika gereja atau orang Kristen tidak peduli terhadap orang lain, khususnya mereka yang sedang menderita. Ya, jadi kayak saat ini kita lagi di tengah-tengah pandemi COVID. Ya, banyak orang menderita. Apa kita meledeki orang-orang yang kena PHK? Kita tertawakan orang-orang yang tidak bisa makan? Kita mengolok-olok orang-orang yang saat ini sedang terbaring sakit di rumah sakit? Sungguh kita tidak diajarkan seperti itu sebagai orang Kristen, ya. Kita meneladani Tuhan Yesus tidak seperti itu. Tuhan Yesus aja mau menyembuhkan orang yang sakit, mau datang ke orang-orang yang mungkin sangat berdosa, ya. Dia menerima dan dia menyembuhkan. Kita harus meneladani Tuhan dengan sikap-sikap Tuhan seperti itu. Di tengah-tengah pandemi seperti ini, kita mau jadi berkat untuk banyak orang. Kita tidak bisa apa-apa, Bu. Aku nggak punya uang, aku nggak bisa apa-apa. Kalian punya waktu, kalian bisa berdoa untuk banyak orang. Kalian tidak bisa melakukan hal-hal banyak, tapi kalian bisa berdoa di rumah. Ya, itu boleh menjadi teladan yang luar biasa. Yang keempat, pergumulan gereja, hidup saling berbagi.
orang-orang Kristen perdana tidak menganggap milik mereka hanya untuk mereka sendiri. Ya, garis bawah ini juga lagi. Orang-orang Kristen pertama tidak menganggap milik mereka itu adalah milik mereka sendiri. Mereka saling membagikan apa yang mereka miliki sehingga tidak ada seorang pun yang kekurangan saat itu. Ya. Ini sungguh menarik. Coba kita aplikasikan ke zaman sekarang. Tapi agak susah, Bu. Masa milik aku, milik dia juga? Ya. Nah, inilah adanya hikmat. Bagaimana kamu semua minta hikmat kepada Tuhan. Tuhan, aku ingin membantu, tapi bagaimana caranya aku membantu? Saat kamu minta kepada Tuhan, Tuhan akan kasih jawaban. Kalau niatmu benar-benar baik. Kalau niatmu salah, ya pasti nggak dijawab-jawab sama Tuhan. Karena niatmu saja sudah salah. Tapi kalau niatmu baik, pasti dijawab. Ya. Itulah pembahasan tentang gereja sebagai umat Allah. Kiranya pelajaran hari ini menyemangati teman-teman, anak-anakku sekalian. Semoga belajar semakin mengerti akan apa yang Tuhan mau dalam setiap pelajaran kita. Nah, anak-anakku, minggu ini kalian akan mendengarkan pembelajaran ini melalui online. Nah, minggu depan Ibu akan kasih tugas kepada teman-teman semua, anak-anak sekalian, dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan singkat yang teman-teman bisa jawab. Nanti Ibu akan kasih link tugasnya, tapi saat pertemuan kita selanjutnya. Kiranya pelajaran hari ini memaknai hidup anak-anak lebih baik lagi, dan teman-teman semakin tahu pembelajaran tentang firman Tuhan dan pendidikan agama Kristen. Ya, Ibu akan sudahi pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan atas pembelajaran ini. Tuhan tuntun kami supaya kami menjadi orang Kristen, menjadi gereja yang hidup di antara kehidupan kami, ya Yesus. Kami boleh menjadi terang, kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, tuntun kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh mengucap syukur dan berdoa. Amin.